Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabila Rosyad. Saya dari Fakultas Universitas Nasional, jurusan keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen nyeri. Nyeri dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seorang dan ekstensinya diketahui bila seorang pernah mengalaminya. Menurut International Association for Study of Pain atau IASP, nyeri adalah sensori subjek dan emosional yang tidak menyenangkan yang dapat diterkaitkan dengan kerusakan jaringan kulit aktual maupun potensial. Respon nyeri subjek tergantung dari ambangan nyeri dari setiap klien, coping klien, pengalaman nyeri, asensi budaya dari klien serta dipengaruhi oleh genre dan usia. Fisiologi nyeri. Reseptor nyeri adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsangan nyeri. Organ tubuh berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung saraf bebas dalam kulit yang berespon hanya terdapat stimulus kuat yang secara potensial merusak. Tipe-tipe nyeri. Beberapa tipe nyeri antara lain: 1. Stomatic pain, 2. Neuropathic pain, 3. Surger pain, 4. Chemotherapeutic drugs, 5. After radiation therapy. Teori pengontrolan nyeri. Terdapat beberapa teori yang berusaha menggambarkan berbagai nociceptor yang dapat menghasilkan rangsangan nyeri. Contohnya, teori gate control dari Malzahn dari Walsh pada tahun 1965 mengusulkan bahwa impuls nyeri dapat diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Teori ini menutup mekanisme pertahanan dengan menghambat pelepasan substansi pain. Teknik ditransi consulting. Manajemen nyeri. Dalam manajemen nyeri terdapat 4 teknik yang bisa digunakan, antara lain stimulat kutantes, distraksi, anti-kepatruk wins, ama relaksi. Stimulus kutaneus merupakan teknik reduksi nyeri dengan melakukan stimulasi pada kulit atau menghilangkan nyeri. Beberapa teknik untuk stimulasi kulit antara lain kompres dingin, analgetik ointments, contrary seperti plester hangat. Distraksi merupakan teknik reduksi nyeri dengan mengalihkan perhatian kepada hal-hal sehingga kesadaran terhadap nyeri berkurang dengan cara napas dalam lambat yang berirama, terus measing and slow breathing, terus acting listening, Guyan image atau kekuatan imajinasi. Kalian bisa dengan mendengarkan musik yang lembut. Anticipatory Guyanin merupakan teknik reduksi yang dilakukan oleh perawat dengan cara memberikan informasi yang dapat mencegah terjadinya misinterpretasi dari kejadian yang terdapat menimbulkan nyeri dan membantu pemahaman apa yang diharapkan. Informasi yang diberikan kepada klien diantara lainnya penyebab nyeri, proses terjadinya nyeri, lama dan kualitas nyeri, berat ringannya nyeri, lokasi nyeri, informasi tentang keamanan yang akan diberikan kepada klien, metode yang digunakan perawat pada klien untuk mengurangi nyeri, hal-hal yang diharapkan klien selama prosedur. Relaksasi. Teknik relaksasi terutama efektif untuk nyeri kronik dan memberikan beberapa keuntungan, antara lain relaksi akan menurunkan asensitasi yang berhubungan dengan nyeri atau stres, menurunkan nyeri, menolong individu untuk melakukan nyeri, meningkatkan periode istirahat dan tidur, meningkatkan efektif terapi nyeri lain, menurunkan perasaan tak berdaya dan depresi yang timbul akibat nyeri. Dalam buku Stewart pada tahun 1976 halaman 959 menganjurkan beberapa teknik relaksi, antara lain sebagai berikut. 1. Klien menarik napas dalam-dalam dan menahannya di dalam paru. Kedua, secara perlahan-lahan keluarkan udara dan rasakan tubuh menjadi kendor.
dan rasakan betapa nyaman hal tersebut. Ketiga, klien bernapas dengan irama normal dan beberapa waktu. Keempat, klien mengambil napas dalam kembali dan keluarkan secara pelan-pelan. Pada saat ini, biarkan telapak kaki relaks. Perawat minta pada klien untuk mengkonsentrasikan pikiran pada kakinya dan terasa ringan dan hangat. 5. Ulangi langkah di atas dan konsentrasi pikiran dengan lengan, perut, punggung, dan kelompok otot-otot yang lain. Setelah klien merasa rileks, klien dianjurkan bernapas secara perlahan-lahan. Bila nyeri menjadi hebat, klien dapat bernapas secara dengkal dan cepat. Itulah pengertian dari manajemen nyeri. Semoga bermanfaat untuk kalian sebagai calon perawat, sebagai perawat. Maaf bila ada kata-kata yang salah dalam membuat video ini atau menjelaskan tentang manajemen nyeri ini. Saya Muhammad Sabila Rosad mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.